Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil dari UAS KRPA kami, yaitu KRPA A2 kelompok 4, yang berjudul Analisis Meta Pengaruh Pola Makan Mediterania terhadap Body Mass Index Pasien Penderita Penyakit Jantung Koroner. Baik, penyakit jantung koroner merupakan penyebab utama dalam kematian global. Dengan diet Mediterania dianggap sebagai intervensi nutrisi paling efektif untuk pencegahan dan pengelolaannya. Nah, diet ini menekankan konsumsi tinggi minyak zaitun ekstra virgin, kacang-kacangan, ikan, bijian, serta rendah daging merah. Nah, ada studi-studi dari Premidet dan Cordioprev yang menunjukkan bahwa diet ini menurunkan kejadian kardiovaskular hingga 30%. Tapi efektivitas bervariasi pada populasi non-Mediterania karena faktor budaya, ketersediaan makanan, dan kepatuhan jangka panjang. Nah, tujuan dari kami melakukan penelitian ini adalah mengkaji secara sistematis dan kuantitatif efektivitas diet Mediterania dalam menurunkan body mass index pada pasien penderita penyakit jantung koroner melalui pendekatan meta-analisis. Selanjutnya untuk metodologi penelitian ini kami menggunakan meta-analisis sistematis dengan pendekatan mixed method yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Protokolnya mengikuti pedoman Prisma 2020 dan sudah terdaftar di Prospero. Literatur dicari dari 5 basis data utama seperti PubMed dan Science Direct dengan fokus pada artikel 10 tahun terakhir yang relevan dengan diet Mediterania dan penyakit jantung koroner. Dari lebih dari 1.000 artikel, setelah seleksi bertahap, 17 studi terpilih untuk dianalisis secara kuantitatif. Kriteria inklusi mencakup studi RCT dan kohort yang melibatkan pasien dewasa dengan data kuantitatif yang bisa diekstraksi. Proses seleksi dilakukan manual oleh 2 peneliti independen untuk menghindari bias. Data dari setiap studi diekstraksi secara sistematis, mulai dari karakteristik peserta, detail diet, hasil klinis, hingga tingkat kepatuhan. Analisis juga mempertimbangkan konteks budaya dan geografis masing-masing studi. Dan terakhir, resiko bias dinilai menggunakan Cochrane ROB 2.0 dan Newcastle Ottawa Scale. Hasilnya, mayoritas studi berkualitas baik dan valid untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, jadi kita ke bab 3 itu hasil dan pembahasan. Jadi untuk yang pertama ini, kami menggunakan Prisma untuk melakukan eliminasi ataupun juga filtrasi dari artikel yang rencananya akan kami gunakan. Jadi sebelumnya kami itu mengambil 100 artikel dari database terkenal seperti PubMed, ScienceDirect, dan lain-lain, dan juga 50 jurnal artikel yang terregistrasi. Lalu setelah itu kami mengecek apakah terdapat duplikat record ataupun eh, apakah otomatis dia itu termark nggak eligible oleh automation tool. Lalu apakah ada record remove dari alasan lainnya. Nah, dari total remove ketiga hal itu, maka yang semulanya artikel itu 150 dikurangin menjadi 85. Nah, lalu kita ke karakteristik dan studi yang disertakan, yaitu sebanyak 17 studi yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis. Dalam analisis ini, seluruh studi berfokus pada efek diet Mediterania terhadap parameter klinis yang utama, terutama pada body mass index, pada populasi dewasa yang didominasi oleh pasien penderita penyakit jantung koroner. Nah, next. Nah, untuk tabel artikelnya sendiri bisa dilihat seperti ini. Jadi kira-kira kami berhasil mensintetis 17 sumber data dari 17 jurnal yang berbeda, seperti pada tabel berikut. Nah, untuk pembahasan meta-analisis sendiri, yaitu kami mencari ukuran efek gabungan atau pooled effect size, yang dimana kami menggunakan interpretasi berupa hasil forest plot. Nah, forest plot sendiri dalam meta-analisis menyajikan ukuran efek berjenis Cohen's d dari masing-masing studi yang telah dianalisis sebelumnya, dengan visualisasi berupa kotak dan garis horizontal. Setiap kotak mewakili ukuran efek individu dari suatu studi, dan ukurannya mencerminkan bobot relatif studi tersebut dalam analisis. Garis horizontal menggambarkan interval kepercayaan sebesar 95% yang menunjukkan rentang kemungkinan ukuran efek sebenarnya. Nah, gitu.
Lanjut. Lalu untuk heterogenitas antar studi menunjukkan adanya hasil atau adanya heterogenitas yang sangat tinggi di antara studi-studi yang telah dianalisis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Q statistik Cochrane yang sangat besar, yaitu sama dengan I sama dengan 2.763 dikali 10 pangkat 8 dengan P lebih kecil dari 0,001. Dan nilai I kuadrat sebesar 100%, nilai P nilai P yang sangat kecil ini menolak hipotesis nol bahwa semua studi memiliki ukuran efek yang sama, menandakan adanya perbedaan yang nyata di antar studi. Nah, meskipun ukuran efek gabungan yang diperoleh sebesar 0,147, hasil ini tidak signifikan secara statistik dengan interval kepercayaan cukup luas. Nah, kira-kira dari angka 0,538 hingga 1,772. Ketidaksignifikan ini menunjukkan tidak adanya bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa efek gabungan berbeda secara nyata dari nol. Dengan demikian, meskipun secara statistik terdapat perbedaan besar antar studi, efek gabungan yang dihitung tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan yang meyakinkan. Tingginya heterogenitas dalam temuan ini juga mengindikasikan bahwa menyatukan semua studi ke dalam satu ukuran efek tunggal mungkin tidak sepenuhnya tepat dan bahwa interpretasi hasil harus dilakukan dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi perbedaan antar studi. Lalu tiga setelah itu ada analisis bias publikasi. Nah, untuk analisis bias publikasi ini kami menggunakan residual funnel plot. Nah, pada residual funnel plot, ini mendeteksi adanya potensi bias publikasi dalam meta-analisis yang kita lakukan, di mana sumber horizontal menunjukkan nilai residual, yaitu selisih antara hasil studi individu dengan estimasi efek gabungan. Sementara sumber vertikal menunjukkan standar error dari setiap studi. Secara ideal, jika tidak terdapat bias publikasi atau pengaruh sistematik lainnya, titik-titik studi akan tersebar simetris, membentuk pola menyerupai corong berbalik terbalik dengan puncuknya berada di garis residual nol. Dalam kondisi seperti itu, studi yang lebih presisi dengan standar error kecil akan mengelompok di bagian atas mendekati garis tengah. Sedangkan studi yang kurang presisi akan lebih tersebar di bagian bawah. Nah, pada plot kali ini, terlihat adanya penyimpangan dari pola ideal tersebut, di mana titik-titik yang mewakili studi individu sebagian besar memang terkonsentrasi di sekitar residual nol, namun terdapat beberapa titik yang tersebar secara asimetris, terutama di bawah plot dengan standar error yang tinggi. Nah, distribusi yang tidak merata ini mengindikasikan bahwa funnel plot tersebut berjenis asimetri yang menjadi sinyal bahwa kemungkinan terdapat bias publikasi dalam kumpulan studi yang dianalisis. Nah, bias publikasi terjadi ketika studi yang dihasilkan signifikan, efek positif lebih cenderung untuk dipublikasikan dibanding studi yang hasil non-signifikan atau negatif, sehingga menghasilkan estimasi efek yang tidak representatif terhadap keseluruhan bukti yang tersedia. Nah, lalu selain bias publikasi, asimetri pada funnel plot ini juga bisa mencerminkan adanya heterogenitas tinggi antar studi yang sebelumnya telah teridentifikasi melalui nilai I kuadrat sebesar 89%. Nah, untuk ukuran efek individual tiap studi bisa dilihat seperti di bawah ini. Terus, nah, analisis terhadap efek stres secara keseluruhan dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dan arah pengaruh diet Mediterranean terhadap penurunan body mass index atau BMI pada pasien penderita penyakit jantung koroner PJK. Nah, berdasarkan hasil forest plot dan ringkasan statistik, diperoleh ukuran efek gabungan sebesar 0,147. Nah, nilai tersebut menunjukkan adanya kecenderungan yang sangat lemah bahwa kelompok yang menjalani diet selain Mediterania memiliki BMI sedikit lebih tinggi daripada kelompok diet Mediterania. Nah, efek ini tidak signifikan secara statistik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai P sampai dengan 0,462 dan interval kepercayaan 95% cukup luas, yaitu dari 0 min 0,244 hingga 0,538. Nah, karena interval ini melintasi nilai 0, maka tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan ada pengaruh yang bermakna di diet Mediterania terhadap BMI secara keseluruhan. Lanjut. Kelompok kami menyimpulkan bahwa diet Mediterania ini memang eh, menunjukkan kecenderungan positif dalam menurunkan body mass index pada penyakit jantung koroner. Namun efek tersebut sebenarnya tidak signifikan secara statistik. Selain itu, heterogenitas antar studi yang sangat tinggi yaitu I kuadrat sama dengan 100% juga menjadi indikasi bahwa perbedaan dalam desain penelitian, karakteristik peserta, kemudian durasi intervensi,
Dan kemudian jenis diet pengembang pembandingnya itu juga sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Namun meskipun tidak signifikan dalam menurunkan BMI, tapi sebenarnya diet Mediterania ini tetap memiliki nilai klinis potensial dari sisi lain, seperti pengurangan tekanan darah, kemudian pengendalian peradangan sistemik, kemudian sebagaimana didukung oleh literatur sebelumnya. Jadi hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa kebermanfaatan diet Mediterania ini bersifat kontekstual, tergantung pada kondisi pasien, kemudian durasi intervensi, serta kepatuhan terhadap pola makan. Jadi temuan kelompok kami menggarisbawahi bahwa pentingnya penelitian lanjutan yang lebih terstandarisasi dan berjangka panjang untuk mengidentifikasi subkelompok pasien yang paling mendapatkan manfaat dari intervensi ini. Kemudian untuk daftar pustakanya, di sini jurnal yang kami gunakan berjumlah 20. Namun untuk kebutuhan meta-analisis kami gunakan 18 jurnal. Dari 18 jurnal tersebut, sebanyak 17 jurnal kami gunakan untuk perhitungan karena dari 17 jurnal tersebut datanya itu bisa kami sintesiskan. Sedangkan satu jurnalnya itu tidak kami ambil datasetnya karena memang datanya tidak bisa kami sintesiskan, namun tetap kami pakai untuk meta-analisis karena terdapat teori kuat yang berhubungan, serta kami gunakan juga untuk pembahasan naratif. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 4 KRPAA 2.